Bapak M itu Anita, saya pernah terlupa. Kemudian Iwan Pras, manajer Anis, selamat pagi Bapak. Direktur Basnas Bakti Amanah, Bapak Setia Biksa, Bapak Amru Bahari, selaku GPA Manager LMBT Mega Persada, selamat pagi, Pak Amru. Kami juga mengucapkan selamat datang Ibu Esti Rohiyati dari Bakri Metal Industries, dan juga Mas Rama Anugrah, Ketua Harian Bakri untuk Negeri. Selamat datang CEO Cendewan Kampung dan juga akademisi Mas Atih Ardiansyah. Saya ke Mas Atih, satu nama terlihat dengan Mas Atih, sama-sama di UNAS. Kami juga mengucap selamat datang dan juga terima kasih atas tempat yang sangat nyaman pada pagi hari ini, Pak Zuar dari HRM Susbel. Terima kasih banyak Pak Zuar atas kesediaan tempatnya, menyambut juga para teman-teman siswa sesuai tangguh kelihatan wajah semangat dari teman-teman. Kita nanti tunggu bersama bagaimana gerakan terobosan dari teman-teman yang masih sangat tapi luar biasa. Hadirin sekalian, atas karena Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari kita berikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul untuk sama-sama menyaksikan, untuk sama-sama mengikuti begitu istimewanya program dari Lasnas Yayasan Bagriama launching beasiswa tangguh. Ini sudah istilah. Durasinya pun sudah sekitar 5 tahun. Sempat ada kendala ketika pandemi COVID-19 satu berjalan yang jelas ya buat saya. Mereka bukan hanya memberikan asupan persegi tujuannya mereka ini menjadi seorang cukup di masa depan mengapa kehidupan presentasinya uang sosial berjuang sosial dengan sekarang namun di semua kita senang acara istimewa ini banyak kita dan suci aku di cabang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan baik dulu sudah menonton langsung coba. Semoga kita semua dimanfaatkan dicurahkan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita yang cantik dari puasa. Kemudian kalau teman-teman kita sambutan dan selesai bagi Respetare selesai Bapak Allah mau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Tri Andika, Wakil Rektor dari Universitas Bakri, teman-teman dari Bakri untuk Negeri, Rama di sini Ketua Harian, kawan-kawan pergerakan CSR, kegiatan gerakan sosial di kelompok Bakri, Pak Amru, Direktur di Lasnas Bakri Amanah, Pak Isan. Di sini ada juga Pak Atih Ardiansyah yang nanti akan sharing sama kita. Dan juga teman-teman dari Swissball yang memfasilitasi acara ini, dan Bapak Ibu rekan-rekan semua, Bu Esti juga ada di sini, teman rekan dari HR, kemudian ada dari BCF juga ya hadir nih hari ini, dan teman-teman sekalian yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara launching mahasiswa tangguh batch ketiga, ya. Selawat beriring salam, mari kita minta kepada Allah supaya disampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pertama terima kasih, saya mewakili Ketua Lasnas Bakri Amanah Pak Roy yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Saya diminta untuk mewakili menyampaikan beberapa hal kepada kita semua terkait dengan kegiatan ini. Jadi beasiswa tangguh ini ya adalah merupakan salah satu dari program yang dikelola atau dikoordinir oleh Yayasan Lasnas Bakri Amanah yang sebetulnya merupakan perwujudan dari program atau salah satu kelompok program, cluster program yang dikelola oleh Bakri untuk Negeri. Ya, jadi teman-teman semua, tentu semua kita sudah tahu bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas sosial di kelompok usaha Bakri itu dikelola lewat satu wadah, ya, satu yayasan yang disebut dengan Yayasan Bakri untuk Negeri. Nah, di program-program yang dikelola oleh program-program sosial yang dikelola oleh Bakri untuk Negeri ada 9 kalau saya tidak salah. Salah satunya adalah Cerdas untuk Negeri. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu bentuk kegiatan program Cerdas untuk Negeri di samping program-program lain, ya, yang kita bantu di bidang pendidikan. Kita membantu memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan juga membantu kegiatan-kegiatan lain di bidang pendidikan untuk
lebih pada empowerment, pemberdayaan. Termasuk diantaranya adalah memberikan beasiswa bukan hanya untuk teman-teman di tingkat perguruan tinggi, tapi dari level tingkat kelas SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Nah, saya tentunya mengucapkan selamat kepada 15 orang yang hari ini secara resmi akan disampaikan akan menerima beasiswa eh, beasiswa tangguh ya angkatan batch ketiga ini. Ini sebuah rangkaian proses teman-teman, jadi harus berbangga karena tentunya panitia dalam hal ini biasa Basnas Bakti Amanah melakukan seleksi yang ketat untuk akhirnya terpilih 15 orang ini. Ya, dengan pertimbangan akademik, dengan pertimbangan kegiatan aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler organisasi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita ya, yang dari sekian banyak orang yang diseleksi alhamdulillah terpilih 15 orang ini. Nah, ini juga sebagai bentuk wujud komitmen dari Bakribu ya untuk sama-sama mendukung untuk mewujudkan gerakan generasi emas 2045 ya, mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, kompeten dan berkarakter. Nah, mudah-mudahan ini salah satu wujud harapan untuk kita bisa sama-sama nanti mewujudkan itu semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang menerima beasiswa supaya dimanfaatkan dengan baik ya apa yang sudah kesempatan yang diberikan karena filosofi dasar yang mendasari pemberian beasiswa ini adalah kita meyakini bahwa untuk mewujudkan perubahan peradaban itu salah satunya adalah dengan dunia pendidikan ya merubah nasib orang berusaha berubah nasibnya itu dengan pendidikan salah satunya pendidikan formal. Nah, oleh karena itu ini kami yakin squad 15 orang ini nanti akan menjadi terdepan dalam betul-betul menjadi generasi emas, generasi tangguh yang kompeten dan berkarakter. Ya, yang nanti tentunya berkontribusi bersama, berdampak bagi Indonesia, agama, bangsa dan negara. Saya dapat informasi bahwa sampai saat ini sudah 30 alumni ya. Jadi ini batch ketiga, angkatan ketiga sejak tahun 2019. Nah, dari 30 orang itu alhamdulillah sekarang sebagian sudah banyak berkarir di beberapa perusahaan, termasuk diantaranya ada yang jadi entrepreneur. Ya, nah jadi teman-teman juga ya, tentunya harapannya kesempatan ini diambil dengan baik. Setelah selesai nanti juga bisa berkontribusi, punya impact, punya dampak kepada masyarakat di mana kita berada. Di sini sekarang ini ada 15 orang ya yang terpilih untuk menerima beasiswa. 5 orang dari Universitas Bakri di sini. Tadi saya sudah cek satu-satu dari jurusan apa saja. Kemudian satu dari Universitas Sultan Maulana Banten. Kemudian satu dari Institut Teknologi Sumatera Lampung. Kemudian satu dari UIN Raden Intan Lampung. 2 dari Universitas Tadulako Palu. 1 dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Dan 1 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 1 tadi tahfiz Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menjadi terdepan yang menjadi pimpinan ke depan untuk bisa merubah ya mentransformasi Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Saya rasa itu saja teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para penerima beasiswa dan juga terima kasih kepada para kolaborator ya karena ini kegiatan ini tentunya kerjasama antara berbagai pihak karena ini berangkat dari ZIS zakat infak sedekah ya. Nah kita mendoakan semoga Lasnas Bakri Amanah terus tumbuh
kegiatannya, banyak program-program yang lebih berdampak, sehingga kita bisa betul-betul berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan juga menjadi pendukung dalam Sustainability Development Goals, ya, pencapaian Sustainability Development Goals. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu sekitar Selasa ada 19 orang ya. Mereka sudah terpilih seleksi dari berbagai provinsi, bukan hanya di Jakarta, dan dari Gorontalo. Luar biasa. Dari Lampung. Yang Lampung hadir, kota Banten yang Lampung hadir ke Zoom. Terima kasih karena mungkin kita tidak bisa hadirkan semua di Jakarta, tapi paling tidak yang sudah bergabung di Zoom, kita menyalakan kameranya, kita melihat wajah-wajah generasi calon pemimpin masa depan, bukan hanya mereka yang berkarya di dunia kerja, ya. Tapi siapa tahu mereka pembuka lapangan kerja. Sesuatu berkarya harus juga semangatnya terus on fire. Sangat-sangat semangatnya para mahasiswa. Kasih Mas Minggu karena kita upload pesan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta para mahasiswa yang bisa tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada semangat yang sangat biasa memberikan support finansial mahasiswa mahasiswa sebantu dan juga diberikan percayaan dan sesuai dan dua siswa ini bisa menjaga nilai dan sebagainya menjalankan amanah dan sebagainya karena bagaimanapun 19 ya banyak orang yang menunjukkan hal yang sama gitu ya gimana yang kamu di sini kan nanti soal ini memang bisa dapatkan sesuai yang sama. Jadi bukan semata-mata capaian ini, kita harus digunakan sebagai yang lebih kedua mau untuk menentukan ini sinyal-sinyal kita yang lain. Sebenarnya dan sesuatu yang baik. Terus gini. Karena banyak mahasiswa yang karena permasalahan finansial, founder itu harus part-time job, kemudian juga harus mencari apa namanya sumber-sumber penghasilan yang lain. Karena memang dan itu kami sebagai universitas menghasilkan itu dan cost operasional menghadirkan pendidikan yang kualitas gitu ya. Jadi bukan yang sekedar menghadirkan materi kualitas, kemudian fasilitas kualitas, informasi yang berkualitas itu membutuhkan sangat luar biasa sekali. So, ini bisa kita satu institusi sawah. Saya lihat dia sebagai pembangkit main yang sekali. Kalau dia masuk ke informasi baterai, karena memang salah satu semangat yang sudah semakin meningkatkan sebagaimana memiliki matematik memberikan akses pendidikan yang berkualitas gitu. Bahkan kita saat ini untuk universitas standar internasional itu sudah penelitian dan menentukan prestasi yang luar biasa karena kita membantu misalnya dengan universitas di luar negeri. Jadi meskipun biaya saat ini tersebut bukan berarti hak masyarakat yang pertama Republik Indonesia paham luar permasalahan sehingga Universitas Bakri sangat berterima kasih sangat bagus sekali banyak program perguruan yang diambil setelah materi pengembangan yang sekali perusahaan ini proses baik dan program material ini
Karena untuk menciptakan sumber daya manusia yang kualitas itu membutuhkan investasi yang sangat luar biasa besar. Dan ini merupakan kerja-kerja politis gitu. Dan saya yakin uang ini hmm, bukan mendapatkan imbalan yang luar biasa kalau terutama dari ini bisa untuk amal jariah dan ini nantinya kita untuk apa namanya bagi pasca nanti. Sehingga terima kasih kepada para Recording in progress. yang mana dari Indonesia dan saya ini perusahaan ini empat sumbernya kepada Republik Indonesia mahasiswa mahasiswa yang hadir pada hari ini. Saya akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiapnya bukan hanya di dunia tapi juga untuk kekuatan dan asal yang bisa silahkan tampilkan dari kalian semua. Boleh. Sambil berdiri boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Razak dari Bekasi, asal kampus saya Universitas Bakri dengan jurusan manajemen angkatan 2021. Saat ini saya sedang kuliah di semester 5. Tepuk tangannya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zini Sakti. Saya dari Universitas Bakri jurusan Teknik Industri angkatan 2021. Kelas ini sudah di semester 5 Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya sudah terlibat di Universitas Bogor. Edukasi semester 5 dan kebetulan kesibukan tapi saya berkecimpung di organisasi ini bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Marsya Kartika, yang saya dipanggil Cia. Saya sekarang berkuliah di Universitas Bakri, prodi akuntansi semester 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Latifah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Prodi saya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kirana Dewi dari program studi manajemen dari Universitas Bakri. Terima kasih. Sekali lagi pemberitaan Bapak Ibu sekalian untuk para penerima siswa tangguh dari Bakri. Kita akan saksikan bersama, kita tampilkan hingga profil lengkap untuk stiker beasiswa tangguh. Halo, perkenalkan, nama aku Awanda Ranita Fauzia dari Universitas Bakri, program studi ilmu komunikasi. Satu kata yang menggambarkan Wanda, ambis. Kenapa ambis? Karena Wanda tuh orangnya pengen kerja terus. Kayak misalnya ada tugas kuliah, deadline itu pengen kerjain terus dan satset anaknya. Sebelumnya tuh gak kepikiran sih pengen kuliah gitu, gak tahu kayak nanti tuh kuliah mau gimana. Tapi karena ada karena kepengenan yang dari lingkungan sendiri, sebenarnya teman-teman juga kuliah dan ngerasa penting banget lo kuliah. Terus kemarin juga di titik COVID pernah ngerasa saya udah di titik ini tapi kayaknya nggak lanjut apa gimana ya, karena keadaan ekonomi juga. Ketika saya berada di titik terendah itu, cara saya mengatasinya pertama berbicara sih sama orang tua saya, keluarga saya, solusinya gimana, dan saya juga mulai cari part time dan akhirnya kekhawatiran itu, titik terendah itu bisa teratasi. How you know if you never try? Hai,
aku Lintang Bogu Septian dari program studi Teknik Industri angkatan 2021 dari Universitas Bakri. Kata yang menggambarkan diri aku adalah ulet. Kenapa aku milih kata ulet? Karena dari setiap pekerjaan yang aku lakukan, aku selalu mengerjakannya dengan baik dengan versi aku. Jangan pernah kalian menyerah dalam melakukan semuanya, karena aku pernah dalam titik hidup aku terendah aku adalah ketika aku udah berusaha semampuku, cuman tetap saja selalu kurang. Jadi kenapa aku milih ulet yang tadi? Aku selalu menyelesaikan pekerjaanku dengan niat yang baik sehingga pekerjaanku selesai dengan versi terbaikku. Aku tetap fokus pada tujuanku yang awal dan aku akan lakukan dengan pelan-pelan serta dengan niat yang baik, maka pekerjaanku akan selesai. Orang yang pantang menyerah adalah orang yang menang dari segalanya. Perkenalkan, saya Marsha Kartika Hall dari Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Satu kata yang menggambarkan diri aku itu teliti. Berhubung karena aku dari Prodi Akuntansi, jadi itu menggunakan ketelitian banget dalam mengerjakan sesuatunya. Dulu tuh aku tuh pengen banget masuk organisasi. Dari aku SMP dan SMA, tapi nggak kesampaian terus karena aku yang masih belum percaya diri. Tapi karena aku masuk kuliah, aku jadi terinspirasi untuk masuk organisasi. Aku diterima menjadi sekretaris di salah satu departemen di organisasi tersebut, dan alhamdulillahnya proker yang aku jalanin itu berhasil. Dulu tuh aku pernah di titik terendah saat teman-teman aku pada masuk ke PTN. Karena teman-teman aku pada masuk ke PTN, aku jadi kayak insecure karena aku gak dapet PTN. Pelajaran yang aku dapet tuh bahasa insecure dulu, dan kita cari tahu nih apa kelebihan dari diri kita dulu dan minat kita apa, dan kita cari tahu di mana sih tempat yang baik untuk kita bisa berkembang lagi. Jangan pantang menyerah dan terus berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Latifah dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sederhana, karena kesederhanaan adalah motivasi dari diri saya sendiri untuk bisa menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Saya dulu sebagai seorang santri yang merantau di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Kaliwungu, Pondok Pesantren Tahfudul Quran Miftahul Huda, Jatuh Bangun. Saya di sana, saya melewati semua rintangan di sana, saya melewati semua aturan-aturan di sana. Ya, namanya santri, kadang tidak betah, kadang merasa sendiri gitu, sampai di titik terendah ketika semua teman-teman saya sudah mungkin saya sendiri belum. Saya merasa minder dan insecure, tapi Allah kasih kebahagiaan itu ketika saya sudah melewati 8 tahun menghafal Quran 30 juz. Ketika saya di titik terendah itu, saya berpikir, apa otak saya emang kayak gini, apa gimana gitu. Ternyata saya sendirilah akibatnya, karena sering meremehkan waktu, selalu mengundur-undurkan waktu. Ketika lihat teman-teman sudah mungkin 30 juz, saya sendiri belum, ngerasa minder, merasa ya gak ada penyemangat. Tapi saya ingat selalu Abah Umi juga semangat aku gitu. Menjaga wajah barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil.
Nama saya Fatur Rozak dari program studi manajemen Universitas Bakri angkatan 2021. Satu kata yang menggambarkan diri aku banget itu aku independen. Kenapa aku memilih independen? Karena aku tuh berusaha untuk melakukan apapun kegiatan sendiri. Meskipun aku butuh bantuan, namun aku cari akar masalahnya itu tersendiri dulu dengan caraku sendiri. Baru seandainya aku nggak bisa, aku meminta tolong kepada orang lain. Sebelum masuk kuliah nih, aku kan agak sempat gap year dulu setahun karena keadaan ekonomi keluargaku tuh nggak mampu untuk membiayai kehidupanku kuliah nantinya, dan nggak bisa juga buat bayar semester. Namun aku di situ cari kegiatan di luar, seperti aku cari uang sendiri istilahnya. Selain itu juga aku mencari beasiswa untuk membiayai kehidupanku, terus cari belajar buat masuk tes perguruan tinggi negeri. Namun waktu itu aku gagal. Terus aku pada gap year itu aku belajar menerima kenyataan, belajar memahami diri sendiri. Terus akhirnya aku ada rezeki untuk masuk ke dunia perkuliahan dengan uang tabunganku selama gap year tersebut. Titik terendah aku udah hampir kayak pasrah dan bingung sama keadaan ekonomi orang tua. Namun di situ tuh aku melakukannya untuk melupakan hal tersebut. Bangkitnya dengan cara mencari kegiatan baru, hobi baru, meluangkan waktu untuk diri sendiri, memahami diri sendiri juga. Kamu jangan takut dengan apapun, meskipun kamu takut, kamu harus hadapi itu. Sebagian teman-teman yang menerima beasiswa kami tadi profil sudah kita tampilkan campuran bahasa selain ada investor dan mereka teman-teman berjuang bagaimana kita dari segi ekonomi sesuai dengan mata keras menjadi masuk ke organisasi kecil sebelum kami sekarang sebenarnya belum kita semuanya proses beasiswa bagi teman-teman dan para penduduk yang mungkin kami sudah bergabung itu bisa sambil menyalakan kameranya. Kita bisa baris terlebih dahulu. Inilah para pengguna beasiswa minggu yang akan simbolis kematian sakit. Saya langsung mengundang yang paling kanan tadi Fatur, kemudian Marsia, Angga, Diva, Ismati dan juga baik, kami mohon kepada teman-teman para penerima beasiswa tanggal lainnya yang sudah bergabung via Zoom bisa dinyalakan kameranya jika memungkinkan. Teman-teman yang sangat luar biasa pagi hari ini. Saya mengundang langsung kepada Bapak Berpendian dan satu persatu untuk menyampaikan zakat beasiswa. Langsung kesempatan kepada Fatur. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Energi Mega Persada untuk menguatkan rakyat secara simbolis kepada bintang, Pak, boleh Pak, kepada bintang.
Boleh agak dikasih background tipis-tipis. Waduh. Universitas Bakri, Bapak M. Andika bisa menyematkan jaket. Silakan Bapak bisa disematkan kepada Marsha. Ini mahasiswa Pak Andika juga Pak ya. IPK tolong Pak agak dikit lah ya. Saya mengundang Ibu Esti Royati, bisa bergabung Ibu Esti, berusaha menyematkan jaket kepada para peminat beasiswa. Banyak Bu tadi, bisa dari Bakri Pipe, Bakri Metal. Pak Rahmat Budiarto dari Butik. Rahmat Budiarto juga sudah bergabung bersama kita. Selamat datang Pak Rahmat Budiarto. Ya, kepada Wanda ya. Salah nyebut nama bisa pakai panggilan. Saya butuh yang muda-muda, ada Mas Rama dan juga Mas Nurmansyah bisa bergabung. Walaupun hanya tinggal satu tapi seperti langsung dua Mas Rama dan juga Mas Nurmansyah. Silakan langsung kepada Ananda Diva. Terima kasih banyak Mas Rama dan juga Mas Nurmansyah. Teman-teman, kita butuh satu perwakilan dari Ismato yang bisa kembali ke kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Insan Tangguh dengan Lasnas Bakri Aman. Untuk itu kami mengundang Bapak Iksan. Setelah bergabung Pak Iksan untuk melakukan proses penandatanganan perjanjian kerjasama. Luar biasa. Menghafal Al-Quran 30 juz. Saya sampai sekarang juz 30 doang. Kecurangan biasa waktu. Kita akan saksikan bersama, begitu merupakan penandatanganan perjanjian kerjasama. Karena harapannya kerjasama ini bukan hanya sekedar simbolis dan juga seremonial, tapi ada tim lanjutnya. Teman-teman dari Bukti Amanah sudah menyiapkan program yang sangat matang untuk belasan penerima beasiswa Tangguh yang hari ini penandatanganan diwakili oleh Smatu. Selanjutnya, Smatu bisa menandatangani Bapak Harus dan Parah bisa diangkat Bapak sambil ditunjukkan ke kamera. Mudah-mudahan
sambil diarahkan ke kamera. Mungkin bukan bapak mereka mejanya bisa di take out terlebih dahulu teman-teman. Mejanya kita take out terlebih dahulu. Jika memungkinkan ini semuanya kita undang foto bersama, memungkinkan itu semuanya foto bersama di panggung, kita coba ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Iksan dan juga Mbak Ismatul selaku perwakilan dari para penerima beasiswa tangguh. Silakan bisa ke tempatnya. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan plakat Mitra Prestasi yang akan diserahkan langsung oleh Pak Kendri kepada Resources Bakri. Kami mengundang dari Indonesia dan juga Bapak Pandita untuk menerima Mitra Prestasi. Misalkan Bapak mohon maaf mungkin semua pihak yang kami sebutkan teman-teman dari Bakri Center Foundation, thank you banget Mbak Rizky dan juga Rizky semuanya. Kita bisa abadikan terlebih dahulu Bapak. Bapak Rahmat Budarum bisa bergabung kembali. Ibu ST, jika waktu bergabung bisa bergabung, kita sampai dulu. Kami juga mengundang para penerima beasiswa tangguh. Mungkin teman-teman kita kondisikan bisa berkenan sambil agak sedikit berdiri setengah atau sambil jongkok ya teman-teman ya. Baik, kita akan mengabadikan momen pagi hari ini usai launching beasiswa tangguh yang harapannya bisa memberikan manfaat dan juga teman-teman para penerima beasiswa yang disebut insan tangguh ini berdampak bagi negeri tercinta Indonesia. Kami juga mengundang Bapak Atih Ardiansyah, Kak Atih, kita foto bersama terlebih dahulu. Kak Atih, perwakilan dari Bakri Center Foundation bisa join juga. Sekarang kalau foto memang gayanya agak terbatas ya Bapak-Bapak ya. Jadi mungkin dikondisikan saja. Oke. Kami persilakan kepada para tamu dan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kami doakan teman-teman sukses dan juga tentunya bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Baik itu nanti yang berkarir di dunia kerja maupun mungkin ingin menjadi seorang sociopreneur. Jadi sekalian kita masih punya satu acara lagi, yaitu seminar pemudaan dengan tema cerdas, peduli, dan juga budaya. Kami mohon minta bantuan kepada panitia untuk mengkondisikan untuk sesi seminar kali ini. Sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang sudah bergabung. Pak Fder, thank you banget Pak Fder, sukses terus ya Pak, sukses juga akhirat. Ibu Andika, thank you banget. Sampai ketemu di kampus Bapak, doakan tesis kami beres Pak. Insya Allah mulai tahun depan Pak. Kalau lagi pilpres lagi puing-puing Pak kita. Isi tesis Pak.
Terima kasih banyak Pak Akbar, Pak Tuandika yang sudah meluangkan waktunya pagi hari ini sama-sama menyaksikan para insan tangguh mendapatkan beasiswa yang luar biasa. Narasumber kali ini merupakan sosok yang sangat berpengalaman, kerap melakukan pendampingan kepemudaan, bukan hanya inputnya yang sudah dilakukan, tapi juga ada outputnya. Ada program yang berkesinambungan ketika mereka sudah dibina, mereka sudah istilahnya mungkin mendapatkan sebuah ilmu dari kan yang satu ini, kemudian ilmunya bisa diterapkan. Langsung saja saya mengundang Kang Akif Ferdiansyah, cendekiawan kampung dan juga akademisi dari Universitas Sultan Agung Utayasa. Kami juga persilakan nanti kepada para penerima beasiswa tangguh ingin nanya unek-uneknya pengalaman Kang Ati, Bapak Ibu tamu undangan, monggo ya, silakan langsung aja ke Kang Ati. Tapi bisa ceritakan, Kang Ati selaku cendekiawan kampung, program yang sudah terlaksana ini apa saja Kang berkaitan dengan beasiswa? Oke, terima kasih. Ketemuannya kebetulan Satu kampus ya Kang? satu kampus di Jatinangor. Jatinangor tahun 2006. Saya namanya Bre Andro. Nggak usah disebutin Kang tahunnya Kang. Seniornya. Oke, saya buka dulu, Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, saya tidak bisa sebut satu persatu. Kenalkan, nama saya Ati Ferdiansyah, saya dosen, cuma dosen di Untirta. Saya baru pulang 2 bulan lalu dari Maluku, dan saya ingin bawa oleh-oleh dari Maluku kepada Bapak Ibu semua berupa cerita baik. Sebelum saya ke Maluku, Bapak Ibu, teman-teman, sekitar 2 tahun lalu, saya menerima sebuah WhatsApp. Isinya itu video yang dikirimkan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Anak dari desa adat. Namanya, nanti saya akan sebutkan namanya, tapi bukan kuis. Ya. Yang dikirimkan oleh anak ini ke saya yang belum dia kenal adalah video dia sedang mengaji Al-Quran, Teh Isma. Dia baru saja menjuarai lomba MTQ tingkat desa, juara 1. Yang dia kirimkan ke saya adalah video dia sedang mengaji 2 tahun lalu dan satu caption penting di bawahnya. Bapak, perkenalkan nama saya Nyali Ling Tihun dari Marga Tihun. Nyali Ling Tihun. Dia mengatakan, saya ingin menjadi hafizah pertama di desa adat Widip, desa saya. Belum ada hafizah di sana. Baru lulus MTS swasta di Pulau Buru, tepatnya Kecamatan Wailata. Saya tanya, kenal nomor saya, tahu nomor saya dari mana? Ternyata pada satu kesempatan di Semarang saya pernah ketemu seorang guru, orang Madura yang bekerja di situ sebagai guru garis depan. Saya terus terang kebingungan karena saya nggak kenal Pak Okder. Saya nggak kenal teman-teman Laznas Menteri Amanah bagaimana caranya membantu anak ini. Tapi saya kasih challenge Pak, Bu, teman-teman. Saya tanya, kamu berani nggak dari Pulau Buru ke Pulau Jawa? Di luar dugaan, saya berani Pak. Saya tanya ongkos pesawat berapa? Sekian, saya nggak punya uang. Ya udah, yang paling murah apa? Kapal laut. Ya udah, kapal laut. Berapa lama di laut? 6 hari. Oke, 6 hari. Berapa ongkosnya? 600.000 Pak. Saya transfer ke rekening guru garis depan di sana. Lalu berlayarlah dia terombang-ambing di laut selama 6 hari. Sampai rumah saya, nginep semalam. Saya bawa ke satu lembaga pendidikan yang kerjasama dengan cendekiawan kampung untuk beasiswa. Saya antar ke sana. Hari ini, anak yang punya cita-cita pengen jadi hafizah pertama itu, Teh Isma, hafizah ya. Beliau sudah 27 juz hari ini. Dari target selama 3 tahun, hanya 15 juz. Itu pertama. Cerita ajaibnya lagi adalah, yang bikin saya harus ke sana adalah, setelah hafal 27 juz, Ngaliling ini menelpon saya.
Bapak, saya ingin pulang. Saya tanya kan, "Loh kan kamu belum lulus, baru kelas 2," gitu. "Saya pengen pulang karena di sana ada peringatan Isra Mi'raj." Nah, kok harus pulang ya? Gitu. Ya sudah, diongkosin lagi tuh. Diongkosin lagi ke sana. Yang terjadi kemudian adalah anak ini menjadi, saya menyebutnya menjadi cahaya. Karena ketika dia pulang ke Pulau Buru, dia balik lagi ke lembaga pendidikan di mana dia ditempa. Di sana berkumpul 6 desa. Bersama Nyaliling merumuskan dana desa untuk beasiswa bagi anak-anak seperti Nyaliling. Dan hari ini berkat anak itu, 42 orang dari desa adat Wailata, dari desa Dava, dari desa Lele, sekarang berangkat ke mitra kami di Sukabumi untuk kuliah dan sekolah. 42 orang. Satu orang anak bisa membantu mengajak 42 orang pergi mengundi nasibnya ke Pulau Jawa untuk menjadi seseorang. Boleh, sekalian. Ini true story. Orangnya apa ya Kang ya? Bahkan kalau Pak Wakil Rektor masih ada tadi, saya mau bilang, boleh nggak anak ini nanti kita ke Bakery? Karena bisa jalur 30 juz kan. Dia baru 27 juz, nggak Nyaliling Tihun. Kakaknya yang gapir, nunggu ingin selesai sekolah, pengen sekolah, hari ini juga sudah kuliah. Tapi jauh lagi, kasusnya sama. Dia melihat naik kapal laut dan kuliah di Universitas Mataul Anwar Banten. Satu orang anak yang berani mampu menularkan keberanian lain kepada anak berikutnya. Itu yang penting. Sama juga ketakutan. Satu anak tersebut juga bisa menularkan ketakutan pada anak yang lain. Jadi yang perlu ditekankan menurut saya untuk teman-teman insan tangguh, yang harus diinstal adalah beranian. Berani karena benar kalau kata Gus Dur. Itu Bre Andre. Itu baru hanya satu kisah. Kisah yang lain banyak sekali. Ternyata banyak anak-anak yang mungkin jauh di luar Pulau Jawa, mereka yang punya potensi, mereka yang harusnya bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tapi banyak sekali kendala dan mungkin beruntung ketemu Kang Ati. Tapi bagaimana Kang cara kita bisa paling tidak menanamkan diri mereka, bukan hanya berani untuk manfaat bagi individu, tapi juga menyebar ke banyak orang. Misalnya ketika mereka di kampungnya, mereka juga mengajarkan satu sama lain, akhirnya menjalarkan energi positif itu Kang. Iya. Terima kasih, Ibrahim. Ada yang mensabotase saya tadi. Satu keran lagi Kang. Baik, terima kasih. Manusia terbaik itu yang kasih manfaat ke banyak orang, gitu ya. Dan sumber manfaat yang paling besar adalah ilmu, menurut saya. Ketika Andro bilang ke saya bahwa anak itu beruntung ketemu saya, enggak, itu kebalik. Saya yang beruntung ketemu anak itu. Saya yang beruntung ketemu seorang anak yang membuat saya merinding. Usia 15 tahun, baru lulus MTS, terombang-ambing sendirian di atas kapal laut 6 hari demi cita-citanya menjadi seorang hafizoh pertama di desanya. Dan kita tidak menyangka bahwa cita-cita dia itu mampu membakar 42 anak yang lain. Bahkan ada anak yang baru lulus SD, itu sekarang ikut dengan dia, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Jadi saya, alhamdulillah bekerja sama dengan Bakri Center Foundation, teman-teman mengajak saya, datang yuk sini cerita begitu. Anak ini, kami tadinya hanya memfasilitasi beasiswa kuliah, hari ini ada yang sekolah SMP, sekolah SD, S2, bahkan project based management di desa-desa. Hanya karena anak itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada anak itu, barangkali anak yang lain tidak akan berbantu. Jadi memang dibutuhkan satu cahaya dan apa yang dilakukan oleh Laznas Bakri Amanah dan para kolega sudah, menurut saya sudah tepat. Tinggal bagaimana kawan-kawan insan tangguh ini dipoles, dipanaskan, kasih tekanan, kasih suruh ambil risiko dan lain-lain supaya ya jadi cahaya, menerangi yang lain gitu. Karena bagi saya Bre Andro, saya dulu kuliah dapat beasiswa. Saya kondisi apa yang teman-teman ceritakan di video tadi itu kok kayak saya dulu nggak bisa gitu. Orang tua saya sudah nyerah nggak bisa kuliahin, saya ke Unpad itu beasiswa World Bank.
Gitu. Tapi saya nggak ngelamar beasiswa yang datang. Gitu. Tepuk tangan dong. Buat Kang Hati tepuk tangan lu dong. Jadi beasiswa yang datang itu maksudnya saya sudah daftar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kebetulan saya senang banget nulis novel, milih jurusan sastra Indonesia. Waktu saya sedang main basket di sekolah, datang World Bank ke situ, rezekinya nggak ada siswa di situ yang datang. Jadi cuma saya. Jadi betul-betul rezeki. Jadi saya dites di situ, ditesnya itu karena begini, saya dipanggil guru, masuk sini. Kenapa? Ruangan kosong nggak enak, ada orang World Bank. Jadi saya ke situ cuma buat ganjel kursi doang gitu, karena ruangannya kosong. Saya masuk ke situ ternyata rezeki saya lolos ke Unpad dan ketemu Bre Andro sebentar, lalu menatap dari kejauhan dengan penuh kekaguman begitu. Benar-benar tuh gondokan ya. Gitu. Nah, saya baru bisa ngasih sesuatu ke lingkungan saya setelah lulus. Mungkin teman-teman juga begitu ya. Gitu. Tapi kalau kita berkaca kepada Nyaliling, baru kelas 2 SMA, dia sudah menjadi sesuatu. Harapan saya, beasiswa itu baik dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta maupun oleh lembaga kemanusiaan itu tidak berhenti hanya ya udah nih sesuatu kita tunggu setelah dia lulus. Beasiswa itu mau satu semesternya berapa? Misalnya 6 juta dikasih. Yang harus merasakan manfaatnya itu bukan cuma yang beasiswa tapi juga lingkungan sekitarnya dengan cara pengabdian berdampak dan berkelanjutan si anak. Saya mengusulkan teman-teman insan tangguh dikasih proyek di lingkungan sekitarnya supaya beasiswa yang diserahkan ke mereka sampai lulus itu dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Sehingga tujuan dari zakat, infak, sedekah, tujuan dari Bapak Ibu yang menitipkan pemanfaatan CSR-nya itu betul-betul bisa dinikmati. Jadi investasinya itu kepada teman-teman beasiswa insan tangguh yang outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi nggak ada batasan umur sama sekali. Betul. Sekalipun mereka masih berstatus sebagai mahasiswa, sebelum mereka sudah bisa bergaya. Yes, itu. Dengan caranya masing-masing. Dengan alat ukur yang sudah ditentukan. Gitu. Dan saya kira teman-teman Bakri Amanah, teman-teman BCF sudah punya alat ukur itu. Kira-kira outcome-nya apa yang bisa dikasih manfaat oleh teman-teman penerima beasiswa insan tangguh. Kalau lihat dari para penerima beasiswa yang ada ini kan, mungkin ada pesan dari Kang Ati agar mereka tetap konsisten dengan bidang yang mereka selami, tapi juga ada terobosan yang bisa keluar dari kepala-kepala mereka yang sangat luar biasa. Ya. Beasiswa buat saya itu beban karena beban kan jadi lebih ini kan ya. Beban karena dana yang diterima untuk pendidikan itu bersumber dari masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lain. Beasiswa itu buat saya energi. Hukum kekekalan energi yang pertama adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hari ini teman-teman dapat beasiswa sampai lulus, kalau saya dengar ya sampai lulus. Apa yang bisa Anda berikan? sampai lulus berarti ya. Sampai lulus? Ya, sampai lulus. Apa yang bisa Anda berikan tanpa harus menunggu lulus? Karena Anda menikmatinya saat sebelum lulus. Setelah Anda lulus, Anda tidak bisa lagi menikmatinya, gitu. Anda sudah lulus dan kemudian yang ada di kepala Anda barangkali saya mau berkarir dan sebagainya. Konteks berpikir manfaatnya untuk individu sehingga beasiswa hanya bermanfaat untuk Anda dan keluarga, tidak untuk lingkungan sekitar. Padahal hari ini Indonesia itu ditetapkan sebagai negara paling pemurah sedunia. Pemurah itu negara paling bisa kasih manfaat lebih ke dunia kepada sekitar. Menurut saya itu harus sudah diwujudkan agar tujuan SDGs yang menjadi tujuan Bakri Amanah, tujuan BCF, tujuan Bakri juga tujuan kita semua bisa tercapai. Dan aktor-aktornya adalah mereka. Jadi beasiswanya jadi jembatan ya kan ya? Betul, beasiswanya jadi jembatan. Beasiswa ini menjadi api. Teman-teman sudah punya lilin, sudah punya obor. Ketika dinyalakan oleh api, apinya jangan ditutup sendiri, dibiarkan dibuka, dan yang lain mendapatkan cahaya. Ini perlu juga Bang, disemangati bahwa mereka ini orang-orang yang dipilih, mereka melewati proses seleksi yang tutup itu dapat sehingga mereka bisa dapat beasiswa ini. Jadi kan agar apa ya? Itu pada perspektif gimana kan? Oke. Karena kan ada pikiran mungkin Iya. beban Oh, keluarga. saya revisi ya.
risiko besar aja ya. Ketika saya mendapat beasiswa, saya merasakan beban yang besar. Kalau saya dapat beasiswa nih gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya gini aja deh. Nabi Muhammad mengatakan manusia paling baik adalah yang paling manfaat. Muhammad sendiri itu artinya yang terpuji. Dan kita semua sedang berlomba untuk menjadi manusia terpuji. Betul ya? Manusia yang bisa kasih keteladanan, teman-teman. Gimana caranya bisa kasih keteladanan, punya attitude yang baik? Muhammad itu ayahnya Abdullah. Jadi, nggak akan lahir seseorang yang Muhammad kalau tidak ada Abdullah. Abdullah itu siapa? Artinya apa? Hamba Allah. Jadi seseorang tidak akan menjadi terpuji, tidak akan menjadi seseorang yang memanusiakan sesama manusia kalau dia tidak menjadi hamba yang maha kuasa. Yang namanya hamba melaksanakan seluruh perintahnya tanpa kompromi. Gitu. Dan seseorang tidak akan menjadi hamba, tidak akan ada Abdullah tanpa ada siapa ayah Abdullah? Abdul Muthalib. Muthalib itu artinya pembelajar. Jadi kunci menjadi manusia terpuji adalah menjadi hamba Allah, dan kunci menjadi hamba Allah adalah yang selalu belajar. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdullah bin Muhammad, belajar menjadi hamba Allah, menjadi terpuji. Tidak akan ada yang terpuji tanpa menjadi hamba Allah, tidak akan ada hamba Allah tanpa terus belajar. Jadi dari nama itu saja kita sudah mendapatkan sesuatu. Pesan saya dari cerita itu, teman-teman, attitude itu paling penting menurut saya, Bang Andro. Attitude itu paling penting. Apalagi dapat beasiswa. Bukan IQ, bukan ini, bukan Kita bicara IQ, banyak negara merendahkan IQ orang-orang di negara kita. IQ orang Indonesia katanya kan 85. Rata-rata kayak simpan saja 90 gitu. Jadi kalau kita bicara IQ, singkirkan itu menurut saya. Attitude yang paling penting, karena dia yang akan menentukan. Attitude paling penting, apalagi di era sekarang, era di mana anak-anak kita, teman-teman merasa terbentuk, seolah-olah tidak membutuhkan bantuan orang lain, karena sudah di sini semua. Kita attitude menjadi paling penting. Ajaran itu yang paling penting. Jadi buat teman-teman, pesan saya, jadikan beasiswa sebagai trigger untuk jadi manfaat bagi sesama. IPK, yes. Punya pekerjaan mapan, yes. Tapi yang penting menurut saya adalah mau di posisi manapun, jadi manfaat itu nomor 1. Okay. Itu, Bang Andro. Jadi bukan hanya dapat salurannya, dapat mungkin biaya, pendampingan, tapi teman-teman juga harus membangun namanya. Oke. Zaman sekarang ya kan. Yes. Jadi itu kesini doang gitu kan. Orang pintar punya. Kalau dapat beasiswa teman-teman tujuannya seharus pintar, udah banyak yang pintar itu. Yang jujur, yang berkarakter itu yang harus kita cari, yang harus kita cepat. Suka duka sih. Tantangan kita sedang beasiswa seperti teman-teman ini biasa di tengah jalan apa sih Kang Ati? Ya, saya sebenarnya sebenarnya kepengen lulus itu 7 semester gitu. Kepengen saya. 7 semester, sorry. Sampai semester 12 gitu malah, Bro. Kepengen saya tuh. Kepengen 7 tahun di kampus nih gitu. Dia begitu saya dapat beasiswa, waduh harus lulus gitu. Pokoknya saya lulus 4 tahun pas gitu. Jangan jadi gini. Biasanya males itu di semester 5, benar enggak? Mau berhenti udah lama. Jadi yang ketawa biasanya bener nih, bener. Yang semester 6 lulus, semester 6. Kalau kita naik gunung, kalau kita naik gunung, yang bikin kita capek itu kan bukan pas di awal ya. Tapi pas mau nyampe. Pas mau nyampe tuh. Pas mau nyampe itu, ya Allah, udah mau berhenti aja deh, saya emang gak mau kemana-mana gitu. Gak mau turun, gak mau naik. Jadi di tengah-tengah aja. Itu tantangan. Trigger bagi saya dosen, saya banyak ketemu mahasiswa yang masuk semester 7, bimbingan, itu hilang. Nggak tahu kemana. 2 tahun kemudian datang minta tantangan. Itu tantangan gitu. Itu tantangannya buat teman-teman kuliah itu di semester akhir itu biasanya banyak godaan. Godaannya ada yang godaan dapat pekerjaan sehingga harus meninggalkan kewajiban. Godaan cuan ya. Godaan cuan.
ada juga godaan mau nikah mungkin begitu lah. Si AA, si Neng sudah nggak ya. Nah, itu Ocha. Nah, ini Ocha ini satu semester sama saya nih. Lagi tesis lagi main. Saya sedang tesis juga, jadi saya pusing. Ya, gitu. Jadi memang apalagi beasiswa ya, apalagi beasiswa. Tapi jadikan beasiswa itu sebagai trigger untuk merampungkan studi menurut saya. Jadi makin lama ya kan. Dengan makin lama, kenapa saya belum pengen makin lama kan? Karena saya nulis dulu. Itu alma mater kita itu kasih insentif kan. Saya nulis di Pikiran Rakyat. Fakultas saya itu kasih 600.000 satu tulisan. Dari fakultas. Ya. Jurusan kasih 400. Universitas ngasih 2 juta. Sebulan saya nulis 25 tulisan. Jadi begitu saya nulis, semua tulisan kan habis. Paling biasa saya beli depan buat saya karena yang lebih besar saya hanya LB. Itu yang terjadi. Siapa tahu mudah-mudahan Universitas Bakery saya rekor keluarin kan. Bagi teman-teman yang punya prestasi, selain beasiswa ini juga dapat apresiasi dari Bakery. Dari Bakery University maksud saya. Luar biasa. Sepakat ya teman-teman. Jadi kalau kita semangat pertahankan yang sudah ujung semester. Kalau yang beasiswa ada tanggung jawab mereka juga. Karena itu dengan waktu yang kita gunakan. Kita setelah menggunakan beasiswa kita betul itu kan dan kita nanti sampai seperti apa? Itu misalnya bukan itu juga. Ya, saya yakin di fase pembinaan ada karakter yang ditanamkan. Saya anak pramuka. Ada anak pramuka? Di pramuka itu, saya kalau ke kota manapun, ketemu teman yang anak pramuka, tipikalnya sama. Karakternya sama. Karena Dasa Dharma aja, itu sering dihafal kan? Sering dihafal. Ini. Anak pramuka yang karakternya ditanamkan lewat Dasa Dharma kah, lewat yang lain, itu kelihatan. Kentara. Nah, di teman-teman di beasiswa tangguh, saya harus itu sumpah yang sering diucapkan, kredo yang sering diucapkan, apapun itu sering diucapkan, sering dilakukan dan lain-lain, itu harus ada menurut saya gitu, sehingga teman-teman punya karakter. Jadi tangguh di sini harus kita breakdown kriterianya apa aja dari tangguh itu. Tangguh 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan itu saya harap ada di teman-teman. Karena kalau IPK mudah sekali. Ngebikin mahasiswa punya IPK 4 itu mudah, Mas An. Ngebikin gimana Pak? Kita susah ya dari IPK 4. Mudah. Kalau saya dosennya mudah. Kalau saya dosennya mudah. Mudah sekali punya IPK 3,9, 3,8 itu mudah. Teman-teman udah tahu jalannya karena ya sesempit itu. Ada dosen, ada mata kuliah, ada tugas, aktif, udah keluar. Saya yakin fix sama. Tapi jadi mahasiswa yang punya karakter, punya mahasiswa yang punya nilai manfaat, itu kan tidak diajarkan di kampus. Nah, di wadah beasiswa tangguh, saya yakin ada, karena ada fase pembinaan. Karakternya yang harus dibina, bukan akademiknya. Akademik itu tugas di kampus. Di komunitas, di insan tangguh, itu mesti ada karakter yang ditanamkan. Nah, pertama, profil penerima beasiswa insan tangguh. 1, jujur. Jujurnya ini diterapkan dalam hal apa? Menurut saya itu harus ada. Spesifik kan ya? Spesifik. Yang kedua, amanah. Amanah itu kan luas. Amanahnya apa? Sehingga di mana-mana, mau di Tadulako, mau di Aranmiri, mau di UIN Banten, mau di Bakery University, karakternya sama. Karena bukunya sama. Ya. Gitu. Nah, itu tugas teman-teman pengelola beasiswa tangguh ini yang harus menyiapkan. Sehingga jangan sampai dari 15 per angkatan, cuma 7 yang punya karakter tangguh, yang lainnya tidak. Karena pertanyaannya, kitab tangguhnya punya enggak? Kitab tangguhnya punya enggak? Nah, tangguh itu mesti dirumuskan. Untuk saya itu. Jadi profilnya yang harus di. Saya yakin dari Bakery Amanah juga sudah matang, Pak ya. Program juga itu sudah matang karena siapanya sudah berstaf ya. Nah, itu yang sering kolaborasi juga dengan Bakery Amanah melihat jelas ini program konkretnya dari Bakery Amanah. Saya yakin sudah ada. Saya nge-trigger aja. Pisang Katih, meskipun waktu kita singkat tapi ini padat komprehensif, semoga mencerahkan kita. Mungkin dari teman ada yang ingin bertanya langsung.
Baru-baru soalnya dalam terus ngasih lihatnya. Nggak usah berdiri. Perkenalkan saya Marsha dari Universitas Bakri. Mau minta saran aja Pak. Kan saya udah semester 7 dan itu tuh kemarin saya juga sempat magang, terus udah dapat tunjangan juga, dapat uang juga gitu Pak. Nah, jadi kayak ngerasa jadi seneng udah dapet duit Pak gitu. Siapa yang gak senang dapat duit? Iya. Seneng dapet duit, terus jadinya kuliahnya kayak jadi kasih magang gitu Pak. Nah, gimana saran dari Bapak sih Pak biar tetap semangat buat kuliahnya dan enggak jadi malah kepengen magang terus gitu sih. Makasih. Terima kasih. Saya akan ambil sedikit dari ilmunya Pro Bre Andro di catatan demokrasi. Kalau dia sering berhubungan dengan caleg ya. Menurut saya, mental mahasiswa jangan sama kayak mental caleg kebanyakan. Apa yang dilakukan oleh caleg? Waktu nyalek, dia habis ongkos banyak. Setelah jadi, apa yang dilakukan pertama kali? Mengembalikan ongkos waktu nyalek kan? Betul nggak? Betul Mas Andro? Di sini ada caleg nggak kira-kira? Itu ada caleg. Iya kan? Oke. Karena saya bukan caleg kan jarang tahan. 2 tahun sih. Sehari aman. Kalau kartu itu kan satu. Jadi kita cari aman aja. Oke. Maksud saya, mahasiswa, ketika dia keluar, dia keluar uang. Dia keluar biaya hidup. Begitu lulus, yang jangan berpikir bahwa setelah saya lulus, saya harus mengembalikan ongkos yang saya habiskan ketika kuliah. Nangkep nggak? Oke. Jadi saya harus bekerja punya gaji sekian seolah-olah gitu. Seolah-olah seperti banyak caleg di kota saya, itu rata-rata begitu. Saya persempit biar aman lah Purwanto. Di kota saya, Ini siapa ya? biaya yang dihabiskan untuk nyalek. Paham kan? Jadi begitu di kepala dia begitu jadi, harus kembali. Jangan sampai mahasiswa juga ketika kuliah banyak duit yang dia keluarkan, banyak energi yang dia keluarkan, begitu lulus ketemu duit seolah-olah itu jadi kompensasi bahwa lelah saya terbayar. Menurut saya jadi mahasiswa itu adalah satu fase dalam hidup. Kuliah itu kalau ditujukan buat dapat kerja, yang nggak kuliah juga banyak. Gitu. Jadi harus melampaui itu. Melampaui itu. Jadi kalau udah senang dapat uang buat sendiri kan? Ya, gitu. Buat sendiri kan? Gitu. Dan saya tidak percaya, suka tidak suka, kita harus akui, karena saya juga ngalamin, itu seolah-olah jadi semacam dendam bahwa saya dulu habis duit banyak, saya dapat duit, sekarang kompensasi bahwa saya berhasil loh. Banyak orang yang berpikir begitu, Mbak Marsha. Banyak mahasiswa yang berpikir begitu, begitu saya lulus, saya dapat pekerjaan mapan, is okay. Banyak. Ya, Mbok, jangan jadi orang kebanyakan kalau menjadi penerima beasiswa tangguh. Duit, uang, pekerjaan, menurut saya, dia akan ngikut kalau karakter tangguh itu ada di kita. Jadi, bolehlah saya nulis status kemarin rame. Kalau ingin mendapatkan buah, jangan sayang dengan ranting. Saya bertani di rumah, satu pot tomat saya banyak buahnya, yang satu enggak. Setelah saya cek, ternyata yang satu rantingnya banyak saya potong. Sehingga nutrisi itu larinya ke buah, enggak ke ranting. Barangkali yang Mbak sekarang alami, itu baru ranting, Mbak. Jangan tergoda dengan ranting sehingga buahnya enggak tumbuh. Cari buahnya. Buah itu, ya manfaat kan? Ali bin Abi Thalib bilang, jadilah pohon yang berbuah. Dilempari orang dengan batu, dia kasih buahnya. Nah, kasih buahnya. Jangan ranting-ranting itu cuma tempat monyet bergelantungan. Ya, makasih. Luar biasa, Marsha. Tepuk tangan dong buat temannya kita, Marsha. Fatur, ingin nanya langsung Fatur? Boleh Fatur ya. Jadi harus dibuka hatinya kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab yang bukan orientasi cuan, tapi bagaimana mengekspor diri agar jauh lebih bermanfaat. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Fatur, Kang Ati. Saya ingin menanyakan, kan di beasiswa itu nggak boleh ada penurunan nilai ya. Gimana caranya supaya nilainya itu nggak turun, sedangkan ada kegiatan juga di luar dan harus mengisi kegiatan di beasiswa tersebut. Bagaimana caranya? Dan Ya, itu aja. cara nggak turun ya naik ya. Terima kasih, Bro. Oke, baik, langsung saja jawab. Langsung Kang Ati. Jadi saya nggak punya kapasitas untuk jawab itu karena waktu S1 IP saya 3,73 pas masuk, begitu terus 3,37. Udah juga sih, kan lumayan ya kamu. Itu saya pengen 7,33 gitu, tapi nggak ada kan. Itu harus 3,9. Kan Satu lanjut. satu komunitas. Oke, Jangan juga menjadi jebakan Brevatur bahwa mendapat IPK besar bukan berarti nggak aktif di yang lain. Gitu. Ketika IPK menjadi salah satu syarat bagi penerima beasiswa, tujuannya itu bukan ke sana sebenarnya. Tapi bagaimana Fatur dan teman-teman penerima beasiswa tangguh itu bisa memanage waktu. Kan itu ya. Kita berorganisasi, saya ngelihat Bre Andro nempel-nempelin itu namanya pamflet, dulu belum ada ini, nempel-nempelin pamflet sampai tengah malam begitu, apalagi pas pemilihan BEM gitu ya. BEM begitu, karena saya kebetulan juga nempel-nempelin di area yang lain gitu. Itu sebenarnya ikut organisasi, part-time, kemudian juga studi, itu melatih kita nge-manage waktu. Kalau tiga-tiganya beres, alhamdulillah keren tuh. Kalau ada satu, ya kamu prioritaskan mana yang hari ini menjadi amanah. Kalau amanahnya adalah IPK Anda tidak boleh turun, stabil juga nggak bagus ya. Naik gitu dikit-dikit gitu, nah prioritaskan itu. Karena Anda sekarang sedang punya amanah menerima beasiswa tangguh. Buat saya beasiswa kalau beban tadi diksinya kurang enak, ya udah, beasiswa adalah amanah. Tunaikan amanah, karena kalau nggak dituntaskan, ciri manusia munafik itu yang ketiga adalah kalau diberi amanah dia berkhianat. Jangan hianati amanah dari Laznas Bakri Amanah dan para kolega. Itu sih. Tepuk tangan sekali lagi buat CEO Cendekiawan Kampung dan juga Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirta Batam Fatur Nuhun Pisan, Kang Ati Audiansyah di tengah kesibukan keliling Indonesia. Persiapan tenang, datang langsung ke Susbol, langsung ke Jakarta ini dengan semangat dalam sesungguhnya beasiswa. Lalu meningkatkan ini dulu udah bersama kan itu itu sesungguhnya karena kita sekarang kita juga punya jawab bukan hanya bagaimana kita menjawab ke keluarga orang tua kita beasiswa seperti ini mengatakan semua ini bisa terus bermanfaat yang diselesaikan dengan artinya sesungguhnya saya minta Pak Isan bisa memberikan apresiasi kepada yang sudah bersama kita semua. Saya persilakan kepada Pak Isan untuk memberikan kontak kepada CEO Cendekiawan Kampung Indonesia. Semoga teman-teman penerima beasiswa nanti silakan dari Mbak kembali ke tempat masing-masing. Tadi ini sekali kita sudah sampai di penghujung acara yang alangkah baik ini kita yang disampaikan mengenai sebuah untuk sebelum kita pada sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa, terutama kita doakan kepada seluruh peserta kelas bakti amanah kehidupan tersebut. Semoga semuanya kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam semua urusan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. اللهم نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد والعافية في العلم في السقامة صراط الأنبياء. اللهم في سكرة الموت وعفان بالحساب ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا كرتين إنك أنت الوهاب. اللهم صل على رسولنا وسر الأنبياء سيدنا سبحانه dosa-dosa kebertuan kami Allah. Saya kami kami saya kami para penyembah dari Allah. Kita segala penyembah menjadi segala Allah. Kesehatan jasmani dan rohani dan kami keberkatan dan kelancaran yang sudah bersama dengan pekerjaan kami. Kami menyerahkan atas keberkatan kami. Dua sesuatu yang bersedia berkami. Semoga kami akan ada dan surga Firdaus, lantang bangsat-bangsat kami atas api neraka ini, bertang kesehatan, bertang kami kesehatan dengan yang problem awal, yang mengharapkan jangan fidurnya fasal, yang surat hasanah mungkin ada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Rasulullah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara ini, semoga doa yang dikabulkan tadi dicoba Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua kalian yang ini sudah sama-sama menjadi saksi insan tangguh yang luar biasa proses launching beasiswa tangguh dan juga semangat kepemimpinan. Semangat teman-teman, berkaitan jangan berikan beasiswa yang antara sekali. Ingat kalian seperti harus sekali saya akan bicara mohon maaf jika ada salah kata sehingga tidak subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya sampaikan dan posisi kelompok ini kami pastikan selalu bersama sudah hadir. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بنا لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بنا لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Thank you.